Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat ditolong Allah bisa hadir ke majelis ilmu ini. Kenapa kita harus bersyukur bisa hadir ke majelis ilmu? Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Majelis yang bisa menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Majelis yang bisa memudahkan bagi kita untuk masuk surganya Allah. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha, terus berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah hadir ngaji, hadir ke majelis ilmu, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di antara orang-orang yang meninggal itu ada orang itu yang selamat dari siksa kubur, ada yang urusannya mudah di padang mahsyar, bahkan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Ada yang langsung surga ya, tanpa hisab. Siapa mereka itu? Nanti pelan-pelan akan kita bahas dari buku Kitab At-Tazkirah ini yang disusun oleh Imam Qurtubi. Buku yang laris sekali ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi. Di buku ini dituliskan atau dijelaskan beberapa hal tentang apa, mulai kita itu mau mati sampai diproses sampai keputusan apakah masuk surga atau masuk neraka. Maka kita akan membahas ringkasan dari buku ini agar kita bisa mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan setelah mati kelak, agar kita ini bisa selamat dari kepayahan-kepayahan ketika sakratul maut, selamat dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Bahkan kita bisa langsung surga tanpa hisab. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saat nyawa dicabut itu ada kepayahan-kepayahan yang biasa disebut dengan sakratul maut. Sakratul maut itu semuanya itu menghadapi kepayahan-kepayahan, bahkan Nabi pun menghadapi. Ada yang berat, ada yang ringan. Di Quran surat Al-Kahf ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Ini menunjukkan bahwa sakratul maut itu yaitu kepayahan-kepayahan di saat kita dicabut nyawa itu ada ya. Ini diterangkan oleh Allah di Quran surat Al-Kahf ayat 19. Dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Kita sering pura-pura tidak tahu ya, pura-pura tidak ada sakratul maut ini. Kita mengiranya apa? Kalau pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak ada, terus sakratul maut tidak ada. Ya, tidak begitu. Kita menyadari atau enggak, kita pura-pura tidak tahu atau menghadapinya dengan sadar, sakratul maut itu pasti ada, pasti kita hadapi. Oleh karena itu lebih baik kita berusaha ingat terus bahwa sakratul maut itu ada,
Dan mari kita persiapkan agar kita tidak mengalami kepayahan-kepayahan di saat dicabut nyawa. Juga diterangkan di Quran surat Al-An'am ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzidz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut. Ini kebetulan yang saya ambil yang menceritakan bagaimana sakratul mautnya orang-orang zalim. Agar apa? Agar kita tidak berbuat zalim. Agar kita tidak berbuat zalim. Saya ambil, sebetulnya banyak keadaan sakratul maut, tapi saya ambil satu ini, Quran surat Al-An'am ayat 93. Tentang bagaimana proses meninggalnya orang yang zalim. Alangkah dahsyatnya menurut Allah sekiranya kita melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut. Maka itu baik sekali bagi kita menghadiri orang di saat dicabut nyawa ya. Agar apa? Agar kita menjadi ingat, oh saya akan menghadapi seperti ini ya. Saya akan menghadapi seperti ini, sehingga kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Sekali lagi, mempersiapkan dengan baik ya, mempersiapkan dengan baik. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya, nah itu dipukul oleh malaikat. Orang yang mau mati itu loh dipukul, bukan dicabut itu oleh malaikat maut, tapi dipukul sambil dikatakan kepada mereka, keluarkan nyawamu. Coba dicabut saja itu sakit ya. Apalagi ini enggak dicabut tapi dipukul, tubuhnya dipukul sambil dikatakan apa? Keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Betapa sakitnya. Maka orang yang meninggal itu ada yang dalam kondisi apa? Kondisi jungkir balik gitu ya. Jungkir balik. Ada yang ringan, ada yang ringan. Maka mari kita persiapkan bagaimana kita agar kita tidak menghadapi sakratul maut yang sulit. Bahkan ketika Nabi mau sakratul maut digambarkan di dalam sebuah hadis bahwa ketika Nabi dicabut nyawa itu tiba-tiba malaikat Jibril yang hadir di situ berwujud sebagai manusia. Malaikat Jibril, malaikat maut saat itu berwujud sebagai manusia ketika Nabi dicabut nyawa. Maka ketika proses pencabutan nyawa itu Jibril itu melengos itu. Melengos itu memindahkan pandangan wajahnya dari wajah Nabi. Nabi sampai berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa kamu membuang muka dariku? Apakah kamu benci kepadaku? Jibril menjawab, bagaimana saya bisa tega melihat wajahmu, kekasih Allah, sedang dalam kondisi kepayahan ketika dicabut nyawa. Jadi Jibril melengos itu bukan karena benci kepada Nabi, tapi karena apa? Tidak tega melihat Nabi sedang dicabut nyawa. Itu seorang Nabi, dicabut nyawa begitu berat ya. Karena beratnya yang dihadapi Nabi itu sebelum meninggal, Nabi sempat sempat semacam memberitahu kepada kita di dalam sebuah hadis bahwa apa? Sakitnya dicabut nyawa itu seperti ditusuk atau ditebas dengan 300 pedang ya. Coba bayangkan, kita ditebas dengan 300 pedang. Bagaimana rasa sakitnya? Itulah yang akan kita hadapi ketika sakratul maut. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena alasan ketika Aisyah melihat langsung bagaimana proses sakratul mautnya Nabi itu, maka Aisyah itu berkata di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 979 dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istrinya Nabi. Aisyah ini berkata, aku tidak membenci atas beratnya kematian siapapun sesudah aku melihat beratnya kematian Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah dicabut nyawa, Aisyah itu menyaksikan. Setelah itu Aisyah tidak mau mengatakan atau membenci orang lain yang sakratul mautnya itu berat gitu. Jadi, karena apa? Karena menurut Aisyah sakratul maut itu memang berat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang dipesankan oleh Nabi bagi kita untuk apa?
untuk menghadapi sakratul maut. Salah satunya adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita mengetahui bahwa sakratul maut itu berat. Untuk apa? Untuk kita itu mensegerakan diri untuk bertaubat, agar kita itu menjadi orang yang baik, tidak jahat, tidak zalim, agar kita itu menjadi orang yang taat, beribadah, beramal soleh kepada Allah, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan untuk ingin dipuji orang lain. Agar apa? Agar kita itu menjadi selamat. Maka yang dipesan Nabi, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi bersabda ini, Nabi 3 hari kemudian itu akan wafat ya. Jadi Nabi bersabda ini 3 hari sebelum wafat. Menurut Jabir bin Abdullah ini, Nabi bersabda begini, la yamutunna ahadukum, janganlah seseorang dari kalian mati ya. Jadi Nabi tidak membolehkan kita itu mati, kecuali kata Nabi, illa wa huwa yuhsinud dzanna billahi azza wa jalla, kecuali di dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Jadi kita itu tidak boleh mati apabila kita itu masih berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita itu sudah berbaik sangka kepada Allah, kita yakin Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita yakin akan selamat dari siksa kubur. Kita yakin akan mudah urusan di padang mahsyar. Kita yakin akan selamat dari siksa api neraka. Kita yakin akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Maka dalam kondisi seperti itulah kita selayaknya kita itu dicabut nyawa. Kondisi yakin bahwa Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ya, Allah akan menyelamatkan kita. Juga perhatikan hadis riwayat Tirmizi nomor 983, Ibnu Majah nomor 4268, dari 4261 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda yang saat itu sakit keras ya. Yang menurut orang-orang yang hadir di situ saat itu, pemuda ini tidak akan sembuh. Artinya apa? Akan menuju kepada kematiannya. Maka Nabi bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, bagaimana keadaanmu hari ini, saat ini? Jadi Nabi bertanya, bukan keadaan sakitnya sebetulnya yang ditanya Nabi, tapi apa? Perasaannya ya, perasaannya, pikirannya yang ditanya. Kalau sakitnya sudah jelas sakit keras ya, bahkan dipastikan akan meninggal. Maka pemuda tadi menjawab, aku berharap kepada Allah, wahai Rasulullah, dan aku takut akan dosa-dosaku. Ini maksudnya apa? Pemuda itu merasa sering berbuat dosa. Oleh karena itu dia takut akan dosa-dosanya, takut Allah akan membalas dosa-dosanya, takut Allah akan menyiksanya. Tapi dia tidak berhenti berharap. Dia berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sehingga dia berharap apa? Allah akan menyayangi dia dan dia selamat ya dari azabnya Allah. Jadi dia punya dua perasaan saat itu. Dia merasa takut kepada Allah karena sering berbuat dosa, tapi juga dia berharap kepada Allah karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jadi pemuda tadi mengharapkan kasih sayangnya Allah, mengharapkan ampunannya Allah, sehingga dia selamat dari dosa-dosa yang dia perbuat. Maka mendengar ini Nabi tersenyum ya, Nabi tersenyum, senang Nabi. Maka Nabi bersabda, tidak terkumpul dua perkara tadi pada seorang hamba saat-saat menuju kematian, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan berikan keamanan dari apa yang ia takutkan. Jadi maksudnya apa? Kalau seseorang itu di saat sakratul maut mau meninggal, dia punya rasa khawatir atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sekaligus dia berharap
akan kasih sayangnya Allah, akan ampunannya Allah, maka menurut Nabi kalau kita punya dua perasaan seperti itu di saat sakratul maut, maka kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, kita akan mendapatkan ampunannya Allah, dan kita akan selamat dari apa? Akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari kita terus minta ampun kepada Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan terus berharap kepada Allah, terus berharap kepada Allah. Karena Allah punya sifat-sifat tadi itu, pengasih, penyayang, pengampun. Terus berharap. Menurut Nabi kalau kita punya harapan seperti itu, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita akan selamat dari apa yang kita takutkan. Semoga Allah memudahkannya untuk kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada malam ini secara ringkas, bahwa saat nyawa dicabut itu, kita itu atau manusia itu akan mengalami sakratul maut, kesulitan-kesulitan, bahaya-bahaya, kesakitan-kesakitan itu dalam menghadapi sakratul maut. Bahkan ada yang sampai dipukul badannya dan nyawanya disuruh keluar, rohnya disuruh keluar. Sakratul mautnya Nabi aja sulit. Maka itu kita persiapkannya agar sakratul maut kita itu tidak sulit. Dan menjelang ajal tiba, kita harus punya dua perasaannya. Satu, kita takut akan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tapi kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita, sehingga kita selamat dari payahnya sakratul maut, sulitnya ke sakratul maut, dan kita selamat dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mudah di dalam menghadapi sakratul maut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.